Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan kajian literatur tentang klasifikasi penyakit jantung menggunakan machine learning dengan metode decision tree. Pada kajian ini kami merangkum analisis dari 5 jurnal ilmiah nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fasya, NIM 2523000102. Pada latar belakang, penyakit jantung adalah penyebab 32 kematian global. Penyakit jantung adalah penyebab 32% kematian global dan 26,4% angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung di Indonesia menurut Barki 2020. Kemudian masalah utamanya adalah keterlambatan deteksi. Banyak pasien baru menyadari kondisinya setelah penyakit mencapai tahap yang sudah parah, sehingga penanganan medis menjadi terlambat. Dengan masalah ini, solusi yang dikaji pada kelompok kami menurut 5 jurnal ilmiah tadi, yaitu pemanfaatan data mining dan machine learning, khususnya menggunakan algoritma decision tree untuk membuat model deteksi risiko penyakit jantung yang transparan, mudah dipahami, dan dapat divisualisasikan, yang mudah dipahami oleh tenaga medis. Yang ketiga yaitu rumusan masalah, yaitu pemusulan masalah dan tujuan utama. Pada tujuan utama yang dikaji kelompok ini yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan decision tree atau C4T5 dalam membangun model klasifikasi risiko penyakit jantung. Yang kedua yaitu faktor klinis apa yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi penyakit jantung. Yang ketiga yaitu bagaimana proses pembangunan model dari processing hingga pembentukan pohon keputusan. Yang keempat adalah serta bagaimana performanya dibandingkan metode lain seperti naive Bayes dan KNN. Bagaimana rekomendasi pemanfaatannya dalam sistem pendukung keputusan media. Apa itu decision tree? Decision tree adalah model prediksi berbentuk pohon yang terdiri dari root, internal node, leaf node. Yaitu root node sendiri simbol teratas atribut dengan pengaruh terbesar. Untuk internal node sendiri pengujian atribut lanjutan pada tiap cabang. Kemudian leaf node simbol daun berisi label kelas hasil klasifikasi. Dataset jurnal yang dikaji, kelima jurnal yang saya kaji tadi menggunakan dataset dari Kaggle dan UCI repository. Jumlah data besar antara 303 hingga 1211 sampel dengan mayoritas menggunakan pembagian data latih dan uji sebesar 80:20. Variasi data ini yang akan mempengaruhi akurasi akhir model. Proses pembentukan pohon secara manual berdasarkan rumus
dan tree. Yang pertama yaitu hitung interval tiap atribut, yang kedua yaitu hitung information gain dan gain ratio, tetapkan simbol akar, yang terakhir ulangi pada setiap cabang hingga homogen atau atribut habis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofif Nabil Abian, NIM 252300093. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu dataset pada 5 jurnal yang dikaji. 5 jurnal yang dikaji ini semuanya menggunakan dataset penyakit jantung yang bersumber dari Kaggle, dan beberapa diantaranya dikombinasikan dengan UC Machine Learning Repository. Jurnal pertama oleh Antika menggunakan dataset Cleveland Clinic Foundation dari Kaggle sebanyak 303 data dengan 14 atribut dibagi dengan rasio 80:20. Jurnal kedua oleh Tuloli menggunakan gabungan Kaggle dan UC sehingga totalnya menjadi 1211 data. Lalu ada Navia dan Fatah sama-sama menggunakan dataset Kaggle dengan 1025 data dan 14 atribut. Namun keduanya penelitian yang berbeda. Sedangkan jurnal kelima oleh Santoso menggunakan 918 data dari Kaggle yang dikategorikan secara manual dalam kelompok kualitatif, lalu dievaluasi dengan 10 volt cross validation. Ya, poin pentingnya perbedaan jumlah data dan rasio pembagian data latih uji inilah yang nanti menjadi salah satu penyebab mengapa akurasi antar jurnal bisa berbeda-beda meskipun sama-sama menggunakan decision tree. Lalu yang selanjutnya ada faktor resiko atau atribut klinis. Pada pembahasan ini merangkum atribut-atribut klinis yang secara konsisten digunakan di kelima jurnal sebagai faktor resiko penyakit jantung. Totalnya ada 13 atribut, mulai dari usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah saat istirahat, kadar kolesterol, gula darah puasa, hasil EKG istirahat, denyut jantung maksimal, angin akibat olahraga, depresi segmen ST atau Olpik, kemeringan segmen ST atau slop, hingga jumlah pembuluh darah utama dan jenis thalassemia. Ini bukan berarti semua jurnal memakai ke-13 atribut ini secara utuh. Misalnya Antika hanya memilih 6 atribut yang dianggap paling relevan, tapi dari seluruh atribut ini 4 yang paling sering muncul dan berpengaruh signifikan di berbagai penelitian adalah tekanan darah, kolesterol, nyeri dada, dan denyut jantung maksimal. Lalu selanjutnya atribut paling berpengaruh, simbol akar. Di sini saya tampilkan perhitungan gain ratio secara manual dari jurnal kelima Santoso. Mereka menghitung nilai gain ratio untuk 5 atribut. Tekanan darah sistolik nilainya 0,2747, ini yang tertinggi, diikuti kolesterol 0,143, nyeri dada 0,0588, jenis kelamin 0,0093, dan usia yang paling kecil yaitu 0,0022. Karena tekanan darah sistolik punya gain ratio tertinggi, atribut inilah yang ditetapkan sebagai simbol akar atau root node pada pohon keputusan mereka. Artinya, atribut inilah yang pertama kali diuji saat mengklasifikasikan pasien. Menariknya, kalau dibandingkan dengan jurnal keempat oleh Navia dan Fatah, simbol akarnya justru berbeda. Mereka menggunakan nyeri dada CP sebagai simbol akar, bukan tekanan darah. Ini menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh itu tidak mutlak sama di semua penelitian, tergantung karakteristik dataset dan cara mengkategorikan datanya masing-masing peneliti. Lalu selanjutnya ada studi kasus klasifikasi pasien jurnal 4. Di sini dibuat sebagai simulasi konkret supaya audien lebih mudah memahami cara kerja pohon keputusan dari jurnal Navia dan Fatah. Saya ambil contoh data pasien ilustrasi dengan 3 nilai, nyeri dada sebesar 0,75, Olpik sebesar 1,80, dan denyut jantung maksimal sebesar 148. Alur klasifikasinya adalah nomor pertama, karena CP sama dengan 0,75 lebih besar dari ambang batas 0,500, pohon mengarahkan ke cabang kanan untuk memeriksa atribut Olpik. Lalu kedua, karena Olpik sama dengan 1,80 lebih kecil dari 2,450, pohon lanjut memeriksa atribut Talats. Lalu ketiga, karena Talats sama dengan 148 lebih kecil dari ambang 156, ini memenuhi kriteria yang mengarah ke lymph node tertentu. Lalu terakhir, hasil akhirnya pasien ini diklasifikasikan ya,
berpotensi mengalami penyakit jantung. Jadi pembahasan ini menunjukkan bagaimana struktur pohon keputusan yang tadinya terlihat abstrak benar-benar bisa dipakai untuk menelusuri satu kasus pasien secara langkah demi langkah hingga mendapatkan keputusan akhir. Perkenalkan, nama saya Abid Muhammad Raffi dengan NIM 252300081. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus klasifikasi pasien berdasarkan jurnal dari Santoso. Pada contoh ini, algoritma decision tree digunakan untuk menentukan apakah seorang pasien berpotensi mengalami penyakit jantung atau tidak. Prosesnya dimulai dari atribut yang paling berpengaruh, yaitu tekanan darah sistolik, dan pasien pada contoh memiliki tekanan darah 128 mm merkuri, sehingga masih bisa termasuk kategori normal. Karena hasilnya normal, proses belum selesai dan dilanjutkan ke atribut berikutnya, yaitu kadar kolesterol. Nilai kolesterol pasien adalah 240 mg per desiliter, yaitu termasuk tinggi. Setelah itu sistem mengecek denyut jantung maksimal, yaitu 142, yang dikategorikan rendah. Terakhir, diperiksa apakah pasien mengalami nyeri dada atau tidak. Pada contoh ini, pasien mengalami nyeri dada. Karena kondisi tersebut memenuhi aturan, maka hasilnya adalah pasien diklasifikasikan berpotensi mengalami penyakit jantung atau dengan label iya. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa decision tree bekerja seperti proses pengambilan keputusan secara bertahap, sehingga alur klasifikasinya mudah dipahami. Selanjutnya adalah hasil evaluasi dari 5 jurnal yang kami pelajari. Untuk mengukur performa model, seluruh penelitian menggunakan confusion matrix. Dari confusion matrix tersebut diperoleh beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kalau kita lihat pada tabel dan grafik, nilai akurasi decision tree berada pada rentang 81,07% hingga 96,74%. Akurasi tertinggi diperoleh pada penelitian Santoso, yaitu sebesar 96,74%. Sedangkan akurasi terendah berada pada penelitian Tuloli, yaitu sekitar 81,07%. Nah, perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah data yang digunakan, proses pre-processing, pembagian data latih dan data uji, serta teknik validasi yang diterapkan pada masing-masing penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree cukup efektif untuk melakukan klasifikasi penyakit jantung. Selain itu, decision tree juga memiliki beberapa kelebihan yang pertama. Yang pertama, modelnya mudah dipahami karena bentuknya berupa pohon keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan bisa dijelaskan dengan jelas. Kedua, algoritma ini dapat menangani data numerik maupun kategori. Kemudian, pemilihan atribut dilakukan secara otomatis menggunakan perhitungan information gain atau gain ratio. Selain itu, model ini juga dapat membantu mengetahui faktor risiko mana yang paling berpengaruh terhadap penyakit jantung. Namun tentu saja masih ada beberapa kekurangan. Misalnya, performanya masih bisa ditingkatkan melalui proses hyperparameter tuning. Pada dataset tertentu, algoritma lain seperti KNN juga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, struktur pohon keputusan sangat bergantung pada data yang digunakan, sehingga diperlukan dataset yang lebih besar dan lebih beragam agar model dapat melakukan generasi
generalisasi dengan lebih baik. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian dari 5 jurnal yang telah dianalisa, algoritma decision tree khususnya C4,5 terbukti efektif untuk melakukan klasifikasi penyakit jantung secara data klinis atau berdasarkan data klinis dengan tingkat akurasi antara 81,07% hingga 96,74%. Beberapa faktor yang paling sering muncul sebagai penentu klasifikasi yaitu tekanan darah sistolik, kadar kolesterol, jenis nyeri dada, dan denyut jantung maksimal. Proses pembangunan model dimulai dari pengumpulan data, kemudian processing, seleksi atribut, pembentukan pohon keputusan menggunakan entropi dan gain ratio, lalu diakhiri dengan evaluasi menggunakan confusion matrix. Jika dibandingkan dengan algoritma lain seperti naive Bayes, KNN, maupun logistic regression dan decision tree tetap menunjukkan performa yang kompetitif, bahkan menjadi metode terbaik pada salah satu penelitian yang dikaji. Keunggulan utamanya adalah model ini mudah dipahami dan hasil klasifikasinya dapat dijelaskan, sehingga berpotensi membantu tenaga medis dalam memproses pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.